At least for me, I appreciate for the passion of the Vietnamese football fan, and I respect in. Today we show that we are a very good team, and as you see, we have not only one tactic, we have multiple tactics we can use in the SEA Games and for in the future. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner memuji taktik Indra Syafri setelah Timnas Indonesia U22 ditahan Timnas Mali U22 dengan skor 2-2 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 malam WIB. Gelandang Jong Utrecht itu menyatakan Indra Syafri memiliki banyak taktik dan ini dapat dijadikan modal jelang turun di SEA Games 2025. Ivar Jenner juga bangga dengan performa Timnas Indonesia U22 karena sanggup bermain 2-2 melawan Mali U22. Sebelumnya, skuad Garuda Muda kalah 0-3 dari Mali. Laga itu berlangsung di stadion sama pada Sabtu 15 November 2025. Ivar Jenner mengatakan rekan-rekannya tampil luar biasa sepanjang 90 menit permainan. Sayangnya, Timnas Indonesia U22 gagal meraih kemenangan. Kami sangat bangga dengan tim kami menunjukkan tim yang sangat bagus malam ini, dan itu adalah permainan yang sangat bagus dari pihak kami, kata Ivar Jenner. Selanjutnya, Timnas Indonesia U22 akan turun di SEA Games Thailand 2025 yang digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025. Terkhusus cabang olahraga sepak bola putra akan bergulir pada 3 hingga 18 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 itu tergabung di grup C bersama dengan Myanmar, Singapura, dan Filipina. Timnas Indonesia U22 dibebani target medali emas untuk mempertahankan prestasi edisi 2023. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U22 Mauro Zylstra berhasil mencetak gol debutnya saat Garuda Muda bermain imbang 2-2 melawan Timnas Mali U22 dalam laga uji coba kedua. Gol perdana penyerang ini disambut hangat oleh netizen tanah air, bahkan disebut-sebut menandai awal mula lebih banyak gol di masa depan, usai akhirnya pecah telur juga mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Laga uji coba kedua antara Timnas Indonesia U22 melawan Mali berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Selasa malam WIB. Gol Mauro Zylstra di laga uji coba jelang SEA Games 2025 itu tercipta pada menit ke-38. Setelah laga usai, postingan mengenai gol tersebut di akun Instagram resmi Timnas Indonesia langsung dibanjiri komentar positif dari netizen. Hasil imbang 2-2 ini jauh lebih baik dibandingkan pertemuan pertama pekan lalu di stadion yang sama, di mana skuad Garuda Muda harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Mali. Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri sangat puas melihat performa Ivar Jenner dalam laga uji coba kontra Timnas U22 Mali, dan berharap pemain FC Utrecht itu bisa tampil di SEA Games 2025 Thailand. Ivar Jenner menjadi pemain tak tergantikan dari skuad Timnas U22 Indonesia saat beruji coba 2 kali dengan Mali pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Gelandang Jong Utrecht itu memegang peran penting di lapangan sebagai kapten dan gelandang bertahan. Indra Syafri pun menilai sang pemain telah memberikan penampilan optimal dalam 2 pertandingan melawan Mali meski memberinya peran yang berbeda di 2 laga tersebut. Berdasarkan pengamatannya, Indra pun sangat berharap PSSI bisa bekerja maksimal dalam berkomunikasi dengan klubnya agar Ivar Jenner bisa tampil membela Timnas U22 di SEA Games 2025 pada Desember mendatang. Di 2 game plan yang berbeda, Ivar melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya pikir kami butuh dia, kata Indra. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku tak hanya membutuhkan Ivar seorang untuk memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025. Dia juga berharap PSSI bisa mengupayakan para pemain diaspora lainnya seperti Dion Marks, Mauro Zylstra, dan Marcelino Ferdinand untuk membela Timnas U22 di Pesta Olahraga Asia Tenggara itu. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia diharapkan bisa mengulang kembali sukses 2 tahun sebelumnya dengan membawa pulang medali emas, sehingga Indra membutuhkan tenaga para pemain tersebut untuk membangun skuad yang kuat. Timnas Indonesia U22 kemungkinan besar akan diperkuat gelandang andalan Marcelino Ferdinand dalam ajang SEA Games 2025.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengkonfirmasi komunikasi yang dilakukan PSSI dengan klub Marcelino di Slovakia, AS Trenčín, telah membuahkan hasil yang sangat positif. Marcelino Ferdinand sebelumnya tidak termasuk dalam daftar pemanggilan 30 pemain untuk SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Marcelino awalnya tak mendapatkan lampu hijau dari AS Trenčín lantaran turnamen multi-ajang olahraga yang akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025 mendatang tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Sebab itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini memerlukan izin khusus dari klubnya agar bisa dilepas. Untuk mendapatkan izin khusus itu, PSSI terus berupaya keras agar Marcelino tetap bisa memperkuat timnas Indonesia U22. Kabar baiknya, Sumarji mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan AS Trenčín berjalan lancar. Jelas sinyal positif itu membuat timnas Indonesia U22 optimistis bisa kedatangan Marcelino. Jadi memang komunikasi kami dengan klubnya Marcelino insya Allah menemui titik yang sangat positif, kata Sumarji. Sumarji menambahkan pihak PSSI sudah menjadwalkan Marcelino untuk bergabung dengan tim pada akhir November 2025. Besar kemungkinan pemain berusia 21 tahun itu tidak akan bergabung ke Jakarta, melainkan langsung menyusul dan bertemu dengan tim di Thailand. Kehadiran Marcelino jelas menjadi hal yang baik, sebab tim asuhan Indra Syafri itu memang membutuhkan para pemain terbaiknya untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Timnas U23 Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Mali dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu malam. Meski hasilnya jauh dari harapan, pelatih Indra Syafri tetap melihat sisi positif di balik performa para pemainnya. Laga melawan Mali ini menjadi tolok ukur penting bagi Garuda Muda sebelum berlaga di SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Indra mengakui masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama terkait respons pemain dalam beberapa situasi krusial. Selain itu, masalah penyelesaian akhir juga menjadi sorotan. Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Indra menjelaskan bahwa pembenahan kualitas individu pemain menjadi prioritas utama sebelum menentukan daftar final 30 pemain yang akan dibawa ke Thailand. Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi terus dibangun dengan sejumlah pemain yang berpotensi memperkuat skuad, termasuk Marcelino Ferdinand yang disebut-sebut bakal menjadi tulang punggung tim. Meski kalah, Indra tetap optimistis performa timnas U23 akan meningkat pada pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kualitas pemain yang ada nanti, kita bisa tampil lebih baik daripada pertandingan ini, tutupnya. Timnas U23 dijadwalkan melanjutkan rangkaian uji coba dalam beberapa pekan ke depan sebelum terbang ke Thailand, dengan harapan mencapai performa terbaik saat menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pelatih Mali U22, Fuseni Diawara, percaya timnas U22 Indonesia bakal tampil lebih menyulitkan dalam laga leg kedua uji coba nantinya. Ini karena mereka yakin skuad Garuda Muda pasti ingin menang setelah kalah sebelumnya. Mali akan kembali menghadapi timnas U22 Indonesia dalam laga leg kedua uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa pukul 20 WIB. Pertandingan melawan ini akan menjadi laga yang penting buat timnas U22 Indonesia apabila ingin menunjukkan kebangkitan. Pasalnya, dalam laga leg pertama Mali sebelumnya memang mudah dengan skor telak 3-0 pada Sabtu. Walaupun sebelumnya meraih kemenangan mudah lawan timnas U22 Indonesia, Fuseni Diawara mengaku, meski Mali sedang meraih kemenangan dalam leg pertama, pertandingan melawan tim asuhan Indra Syafri ini tak akan jadi laga yang mudah. Pasalnya, ia menilai Ivar Jenner dan kawan-kawan merupakan tim yang bagus, sehingga laga nanti pun tak akan mudah. Oleh karena itu, ia menegaskan Mali akan serius menatap tim merah putih nantinya. Tidak, dalam sepak bola tidak ada yang mudah, itu bagian dari mentalitas sepak bola Mali, ujar Fuseni Diawara. Mantan asisten pelatih Guana tersebut mengatakan ada beberapa detail-detail yang tak bisa dianggap remeh dari timnas U22 Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri dinilai memiliki kualitas bagus dan banyak pemain berpengalaman, sehingga tim harus tetap waspada. Menurutnya, skuad Garuda Muda memang sebelumnya memulai awal yang buruk, namun mereka tak bisa dianggap remeh. Pelatih Timnas Mali U23, Fuseni Diawara, menilai Timnas Indonesia U23 tetap merupakan tim kuat dan bagus, meski pada uji coba pertama mereka menang 3-0 atas tim Merah Putih. Timnas Indonesia U23 akan kembali menghadapi Mali U23 dalam pertandingan uji coba kedua, yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa malam. Pada leg pertama, Indonesia kalah telak 0-3 dari Mali.
Meski demikian, pelatih Mali U23 Fousseni Diawara tidak mau menganggap remeh Indonesia saat kedua tim kembali bertemu di uji coba kedua. Diawara tetap menilai Indonesia adalah tim yang kuat dan bagus, meski Mali optimistis akan memenangkan lagi pertandingan nanti. Kami tahu bahwa kami menghadapi tim bagus yang kalah di pertandingan pertama dan ingin memenangkan pertandingan kedua. Jadi kami harus fokus dan berusaha serius untuk memainkan pertandingan yang bagus, ucap Diawara pada Senin.